شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة على هذه النية وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian yang telah lalu kita sudah membahas sedikit tentang bab salat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang bab salat, yaitu syarat-syarat sah salat. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Adapun syarat-syarat sah salat maka ada 9. Artinya apabila kita tinggalkan walaupun hanya salah satu daripada yang 9 ini, maka sembahyang kita kada sah. Syarat sah salat yang pertama adalah mumayyiz. Artinya seseorang anak yang dia sudah bisa membedakan baik dan buruk, makan dan minum sendiri, dan istinja sendiri. Kakanakan yang belum balik, cuman dia sudah pintar, sudah bakal kawah membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk, sudah bisa makan saurang, sudah bisa minum saurang, dan babasuh saurang juga. Nah, itu ngarannya kakanak itu disebut dengan anak mumayyiz. Anak mumayyiz ini walaupun dia kada wajib sembahyang, yang abah aja yang wajib menyuruh, walaupun dia kada wajib sembahyang, apabila ia sembahyang, sembahyangnya sah. Sembahyangnya sah. Dan seandainya anak mumayyiz ini menjadi imam salat jamaahnya sah. Misalnya ibu-ibu yang hendak sembahyang berjamaah di rumah, laki ke masjid misalnya, hendak sembahyang berjamaah di rumah, ada anak yang halus cuman sudah mumayyiz, nah itu bisa kita jadikan imam. Salat jamaahnya sah. Di samping salat jamaahnya sah, ibu juga mendapat pahala mendidik anak. Karena rancak kita suruh inya jadi imam di rumah, akhirnya inya terlatih. Ketika inya dewasa, inya berani menjadi imam di masjid. Nah, gara-gara inya sudah terbiasa menjadi imam di rumah. Nah, di samping kita salat jamaahnya sah, kita mendapat pahala mendidik anak. Nah, jadi anak mumayyiz kada wajib sembahyang. Cuman apabila sembahyang, sembahyangnya sah. Kemudian syarat sah salat yang kedua adalah suci dari 2 hadas besar atau hadas kecil. Artinya apabila kita hendak sembahyang itu wajib berwudu. Apabila kita hendak sembahyang, kita lagi junub, kita wajib mandi. Apabila ada orang yang sembahyang tanpa wudu sembahyangnya kada sah dan bahkan sembahyangnya berdosa. Sembahyang kada berwudu atau sembahyang dalam keadaan junub, sembahyangnya kada sah dan kita mendapatkan dosa. Nah, cuman ada beberapa keadaan orang yang sembahyang tanpa wudu sembahyangnya sah. Ada beberapa keadaan orang yang sembahyang tanpa wudu cuman sembahyangnya sah. Contohnya misalnya kita lagi musafir. Nah, cuman taksi yang kita tumpangi ini supirnya kada beres. Supirnya kada hakun bemandak sembahyang subuh. Pernah lah pian musafir cuman supirnya kada hendak bemandak sembahyang subuh. Ulun pernah sekali ketika ulun musafir dari Samarinda ke Barabai. Nah, ulun lihati waktu subuh sudah sampai. Cuman ulun lihati supir kadada tanda-tanda hendak memandak. Iya amjir ulun ini nah. Lihati jam 5:30 sudah. Bucap ayo ulun.
Supir kita di mana pajangan bemandak sambiang subuh. Kita kada pajang bemandak jasidin. Sambiang subuh tuh kau aja di jama. Ujir ulun sambiang subuh kada kau di jama. Bila tak tinggal mengkada kita pajangan. Akhirnya ulun berdebat lawan supir. Ulun pernah menemui kayak itu. Mungkin pian bisa juga pernah menemui supir yang kada pun bemandak pas sambiang subuh. Nah kayak apa itu? Kalau kita musafir ternyata supir atau taksi yang kita tumpangi supirnya kada pun bemandak sambiang subuh. Nah maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita beribadah. Supir, aku anak bemandak, aku anak sambiang subuh. Kalau supirnya kada pun bemandak, bahkan supirnya amuk misalnya, sarik supirnya, nah maka tetap wajib kita sembahyang. Tetap wajib, jangan kada sembahyang. Mau kada sembahyang berdosa kita. Jadi kayak apapun keadaannya, sedarurat apapun keadaannya, kita kada boleh kada sembahyang. Kecuali kita kada ingat atau teguringan. Selain dua keadaan ini, kada boleh kita kada sembahyang. Garing misalnya kita amannya kada kau berdiri sembahyang berduduk, amannya kada kau sembahyang berduduk berabah, kada kau berabah berbaring, amannya kada kau bergerak sama sekali dengan mata, dengan hati sembahyang. Misalnya contoh aja bang ini, bila ikam sembahyang kamu pajang ko tembak ya, siap sudah sinapang. Bila ikam sembahyang pajang ko tembak, tetap wajib kita sembahyang. Pakai apa? Pakai isyarat mata dan hati kita. Ketika i'tidal, ketika ruku begidip mata, ketika i'tidal begidip mata, hati kita berisyarat juga. Tetap kita wajib sembahyang. Sama halnya tadi, kita musafir, taksi kada pun bemandak sembahyang subuh, tetap kita wajib sembahyang. Kayak apa sembahyangnya? Sembahyanglah semampunya. Kalau ada air berwudu kita di dalam mobil, marah besar ada apa? Kalau ada air misalnya aqua kah apakah? Kalau banyu kadada, sembahyang kita batayamum. Kalau dabu kadada, sembahyang sekawaknya. Sembahyang kita berduduk di kursi mobil. Ketika rokok kita bertunduk kepala sedikit. Ketika sujud lebih tunduk lagi sedikit. Nah kita sembahyangnya sah walaupun tanpa wudu dan tanpa tayamum, sah sembahyangnya. Nah cuman niatnya diganti sedikit, niatnya ditambahi sedikit. Usali fardhu subhi rak'ataini li hurmatil waqti lillahi ta'ala. Aku sembahyang subuh, aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat untuk menghormati waktu karena Allah Ta'ala. Itu ngarannya sembahyang menghormati waktu. Nah cuman tetap kalau sudah sampai di tempat tujuan, kalau sudah sampai di rumah, tetap sembahyangnya dikada. Gesan apa aja sembahyang menghormati waktu, ujung-ujungnya magunjua dikada. Nah sembahyang menghormati waktu ini hukumnya wajib. Bila kita kada sembahyang berdosa. Kada usah gin sembahyang menghormati waktu magunjua mangkada aja. Nah kita mangkada cuma kita wajib bertaubat. Soalnya kita berdosa. Kalau kita hanya mangkada, kita kada bertaubat, dosanya akan tetap melekat sampai hari kiamat. Nah jadi kita sembahyang menghormati waktu, sembahyangnya sah, kita mendapat pahala dan itu wajib. Kenapa sudah sampai di rumah kita sembahyang biasa. Jadi sah sembahyangnya, sembahyang menghormati waktu walaupun tanpa wudu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat sah salat yang ketiga yaitu suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada badan, kain dan tempat. Jadilah bila kita anak sembahyang harus bujul-bujul diperhatikan, badan kita harus suci. Kalau badan kita kada suci, maka sembahyang kita kada sah. Hati-hati kita buang air kecil. Kalau kita kada hati-hati buang air kecil sehingga cipratan air kencing itu mencurat ke mana-mana, ke baju kita, ke tangan kita, sembahyang kita dalam keadaan bernajis, sembahyang kita kada sah. Pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ini melewati 2 kuburan, Nabi menghadapi 2 kuburan tadi. Nabi lewat 2 kuburan, kemudian kuburan yang diliwati Nabi tadi dihadapi Nabi. Nah, kemudian tiba-tiba awak Nabi ini menggetar menghadapi kuburan tadi. Para sahabat yang melihat Rasulullah ini menggetar bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa pian menggetar? Apa pian baik-baik saja wahai Rasulullah? Kenapa pian menggetar?" Maka dijawab oleh Rasulullah, ujar Nabi, dua orang yang ada di kubur ini sedang diazab dengan azab yang begitu pedih dan disiksa dengan siksaan yang begitu berat. Kenapa sebabnya? Karena sebab jar Nabi, dosa yang sebujurnya ringan untuk ditinggalkan. Yang satu ini jar Nabi nya disiksa gara-gara waktu inya di dunia ketujuh namimah atau anjur atar. Tak dengar kabar di sini sampaikan ke sana. Tak dengar kabar di sana sampaikan ke sini. Akhirnya orang bakal lahi. Behual akhirnya orang gara-gara kada mau menjaga mulut.
Nah, gara-gara itu inya disiksa dengan siksaan yang begitu berat. Kemudian dan Nabi satu kuburan yang ini lagi inya diazab dan disiksa dengan siksaan yang begitu pedih karena inya kada hati-hati dalam pada hajat. Ketika inya buang air kecil, cipratan air kencingnya kemana-mana, akhirnya inya sembahyang dalam keadaan bernajis, sembahyang kada sah. Gara-gara itu inya diazab dengan azab yang pedih. Nah, jadi harus hati-hati. Kemudian kita harus memperhatikan juga pakaian kita. Nah, jangan sampai ada pakaian kita bernajis. Kalau kita sembahyang tiba-tiba kita melihat di dalam kantong baju kita ada bangkai lalat, ada sah sembahyangnya. Wajib kita ulang sembahyangnya. Nah, jadi ketika kita hendak sembahyang, kita periksa dulu kantong-kantong baju kita. Kalau di situ ada bangkai samut, kalau di situ ada bangkai nyamuk misalnya. Nah, maka kalau ada bangkai nyamuk kita sembahyang, maka sembahyang kita kada sah. Jadi diperiksa dulu baju-baju. Cuman ada terkadang keadaan yang dimana malam itu banyak benar serangga menghorongi lampu, ya kalau ada sebagian malam yang malam tuh banyak serangga menghorongi lampu. Nah, kayak apa kayak itu? Di sejadah banyak bahembur ananya serangganya. Terkadang bangkainya tersangkut di baju-baju kita. Nah, maka kalau keadaannya yang demikian, maka kita bisa mengikut pendapat Imam Qappal yang beliau mengatakan bangkai serangga yang di dalam awak serangga itu kadida darah mengalir, maka bangkainya kada najis. Jadi kalau keadaan yang demikian, keadaan yang seperti itu, kita boleh mengikut pendapat Imam Qappal. Jadi tetap kita sembahyang walaupun di sejadah kita banyak serangga-serangga kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pakaian juga sesuatu yang kita andak di awak kita. Nah, kayak surban misalnya. Surban itu termasuk pakaian. Kalau di surban itu ada tahi cacak, nah, maka sembahyang kita kada sah. Termasuk pakaian lagi adalah mikrofon yang rancak dipakai imam. Yang mikrofon yang digantung di leher imam. Nah, itu termasuk pakaian. Nah, jadi seandainya mikrofon itu dianggap pakaian karena ketika imam bergerak mikrofon buat juga bergerak, jadi dianggap pakaian. Jadi seandainya ada di kabel mikrofon itu dari ujung ke ujung, ternyata di ujung sana misalnya ada tahi cacak, sembahyangnya kada sah. Nah, jadi perlu perhatikan kabel mikrofon itu siapa yang memperhatikan? Kaum pang memperhatikan. Nah, kemudian termasuk pakaian juga adalah sandal. Misalnya kita hendak sembahyang jenazah, kita hendak sembahyang kifayah, ternyata kita terlambat, jenazahnya sudah diantar ke kuburan, maka tetap kita datang ke kuburan, kita sembahyang jenazah di kuburan situ. Nah, cuman seandainya di sandal kita, di bawah sandal kita ada tahi sapi, sembahyangnya kada sah. Jadi kayak apa caranya? Caranya kita lepas sandal kita, kemudian sandal kita jajak. Kita lepas sandal kita, sembahyangnya sandalnya kita jajak. Nah, kalau demikian, walaupun di bawah sandal tuh ada tahi sapi, sah sembahyangnya, asalkan jangan dipakai. Cuma namunnya kita tetap hendak memakai sandal, kita yakin sandal kita ini suci, kadida tahi sapi, kita yakin suci aja, sembahyang pakai sandal ya kada jadi masalah. Karena kita yakin sandalnya suci. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tempat sembahyang, sejadah. Sejadah misalnya ada sejadah kita tuh bekas kami anak atau kami kucing, maka kada boleh dipakai. Kalau kita pakai sembahyangnya kada sah. Cuman apabila najis yang ada di sejadah itu kawak kita hindari, contohnya di tempat sujud kita ada teh cacak. Nah, ketika kita sujud kita bermiring kepala kita sedikit, kita kau menghindar. Nah, itu kada jadi masalah, sembahyangnya tetap sah asal kita kau menghindari najisnya. Nah, itulah kira-kira demikian tentang syarat sah salat yang ketiga. Nah, selanjutnya akan kita sambung insyaallah esok. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa likulli niyatin salihah al-Fatihah. Alhamdulillah wa nasta'inu bihi siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على